yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah. Dan insyaallah kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, bil khusus Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah serta janjarannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada sahibul hajat, keluarga besar Bapak Ucu dan Bapak Nur, cucu ya, cucu dari Bapak Haji Sumadi, kedua orang tua sampai ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa anqadhana min zulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamin ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal abhari ma'dini sirrikal asma fahum sufunun najati himana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fadzal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita. Wabil khusus nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiyah, nikmat umur yang panjang, yang ini nikmatan yang didambakan bagi setiap hamba. Tatkala datangnya ajal, kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum saya memulai ilmu di malam ini, izinkan saya mengucapkan minal aidin wal faidin. Kullu am wa antum bi khair. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin dari segala bentuk kesalahan, dosa baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Dan insya Allah ibadah kita di bulan suci Ramadan semuanya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Segala doa yang kita minta di saat di bulan Ramadan dikabulkan oleh Allah. Segala rezeki yang tertahan insya Allah di bulan Syawal ini dibukakan rezeki yang melimpah namun berkah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya punya 3 tema. Yang pertama membahas tentang rangkuman madrasah Ramadan, yang kedua tentang Syawal, yang ketiga tentang syukur. Mau yang mana? Semuanya. Kalau 3-3-nya berarti amplopnya 3. Yang pertama kita kembali ke bulan Ramadan dulu, boleh ya? Apa yang kita dapati pelajaran di bulan Ramadan sudah kita jalankan di setelah Ramadan atau belum? Allah Subhanahu wa taala memanggil kita tatkala datangnya bulan suci Ramadan dengan panggilan kesempurnaan. Untuk siapa? Untuk hamba Allah yang dititipi iman. Allah memanggilnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Allah memanggil dengan prasangka baik. Dan orang yang diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan bukan orang Islam, namun yang memiliki iman. Saya hakul yakin yang hadir sekarang ini di malam ini semuanya KTP-nya kolom agamanya Islam. Betul. Tapi yang memiliki iman bainak wa bainallah. Kita sama Allah yang tahu. Tapi insya Allah sini perkumpulannya perkumpulan orang yang diberikan iman oleh Allah. Karena panggilan untuk orang yang beriman, yang tergerak dan melaksanakan hanya orang yang beriman. Yang lebaran, Bib, boleh nggak orang yang beriman? Justru yang lebaran itu hanya orang yang dikatakan beriman di dalam bulan suci Ramadan, dia melaksanakan ibadah ritual di bulan suci Ramadan, maka dia akan dijadikan sebagai momen di mana lebaran itu dikatakan dikembalikan setiap manusia dalam keadaan fitrah. Bib, orang Islam boleh lebaran? Boleh. Orang yang nggak beriman boleh lebaran? Boleh. Kalau nggak punya malu, orang yang beriman. Bib, Ramadan kemarin saya ngerasa ibadah saya sudah sempurna, Habib. Nah, madrasah bulan Ramadan ngajarin kita, membawa diri kita untuk makin tekun ibadah kepada Allah. Saya mau tanya, ini daerahnya apa namanya? Ajaran yang dititipkan oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri-cirinya untuk apa? Bahwa sesungguhnya orang yang menjalankan ritual bulan Ramadan untuk dibawa setelah bulan suci Ramadan. Nabi SAW mengatakan, di bulan suci Ramadan itu ada 3 kesempatan terbaik untuk hamba Allah yang memiliki iman. Yang pertama, di bulan Ramadan terdapat rahmah, terdapat kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah. Bib, kasih sayang Allah di bulan Ramadan apa? Ngerasanya tuh pas azan maghrib. Kasih sayang Allah terkait menjalankan ibadah puasa tatkala datangnya saat berbuka puasa. Itu nikmat luar biasa. Tapi kadang manusia itu nggak sadar bahwa dirinya itu cuman ngerasa dia berpuasa betul sempurna, tapi ganjaran di hadapan Allah 0. Kenapa? Karena cuma ngenahanin hawa lapar dan haus.
Bib, enggak Bib, saya sholat iya, ngaji iya, tapi begitu asar keluarin motor ngabuburit. Betul. Nabi juga udah hati-hati baina asar wa maghrib, jangan pernah keluar rumah melainkan tadarus. Kan kita diajarin tuh doanya, zikirnya kita diajarin juga. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu kita diajarin sama Nabi. Kita bersaksi kepada Allah, sesungguhnya kita ini betul-betul ngebutuhin Allah. Baca Quran saat asar sampai ketemu maghrib ini kagak. Keluarin motor, ngabuburit, ngelihat bihun, beli. Kolak, beli. Sop buah, beli. Gorengan, biji salak. 11 bulan dibuang-buang biji salak, datang bulan Ramadan dicari bulan Ramadan. Saking lapar biji salak juga ditelan. Makanya dikatakan oleh Nabi hati-hati, hati-hati. Kenapa? Sayang, dari mulai subuh sampai asar kita sudah betul, dari asar sampai ke maghrib rusak puasa kita. Apa yang ditakutin sama Nabi? Contoh, ibu bapak lagi mau beli bihun harga 10.000, wih mahal teing, jual 2.500. Urusannya bisa berantem itu gara-gara harga. Ngelihat orang hidungnya miring jadi bahan omongan sampai ke rumah. Betul nggak? Itu dikhawatirin. Kenapa? Jaga matanya, jaga lisannya. Jangan begitu sampai maghrib ya ngerasa kita sempurna, padahal di depan Allah mah nol. Tapi mudah-mudahan ibadah kita diterima sama Allah. Itu fasar rahmah. Yang kedua, ampunan Allah dalam fase makfirah. Ampunan Allah. Sekarang saya mau tanya, sesuatu yang halal di bulan Ramadan bisa jadi haram nggak? Sesuatu yang halal bisa nggak jadi haram di bulan Ramadan? Bisa. Contoh, tempe halal apa haram? Halal apa haram? Kalau makan tengah hari di bulan Ramadan halal apa haram? Haram. Halal bagi yang haid. Tahu halal apa haram? Kalau makan tengah hari bulan Ramadan haram. Sebuah boleh, silahkan, halal kok. Kalau dimakan di bulan suci Ramadan tengah hari bolong gak bakal diizinin, haram hukumnya. Pak, bapak, istri halal apa haram pak? Halal. Halal pak. Boleh dinikmatinya istri kapan? Habis terawih PA. Maghrib lu ngebet amat lu. Habis terawih terserah ada tuh mau diapain juga. Setiap yang halal bisa jadi haram datangnya bulan suci Ramadan. Kenapa? Agar kita tahu bahwa setiap yang halal itu belum tentu baik buat diri kita. Bib, kenapa harus ada puasa? Biar kita juga tahu saudara kita yang kelaparan kita sadarin, yang kurang mampu puasa, yang kaya raya memiliki iman puasa. Semua di mata Allah sama, tidak ada perbedaannya satu sama lainnya. Contoh lagi, kalau kita umrah atau haji, mau yang kaya mau yang miskin semua sama-sama pakai ihram, betul apa enggak? Ada ibu-ibu kalau lagi haji, lagi umroh dandanan medok. Tahu medok? Menor. Kayak sekarang tuh. Depan suami mah seada-adanya.
kondangan, elah pakai lipstik sampai merah kayak habis digebukin hansip. Betul. Emang ampunan Allah diberikan di bulan suci Ramadan ini ada madrasahnya. Jangan dikit-dikit itu kita jadi manusia yang tamak. Jangan jadi orang yang serakah. Coba kita lihat sesuatu ampunan dari Allah. Contoh, korupsi halal apa haram? Haram. Apalagi kalau dipakai di bulan Ramadan. Korupsi nggak boleh. Bib, orang kita nggak punya, kita nggak kerja, gimana korupsi? Contoh, kalau ibu bapak tiap hari ambil wudhu nggak saat bulan Ramadan? Tengah hari bolong, kumur-kumur ada nggak di dalam wudhu? Kumur-kumur di dalam wudhu ada nggak? Bisa korupsi nggak? Bisa, tenggak sedikit juga samping nggak ada yang tahu. Betul. Tawanya yang lebar kayaknya kebiasaan tuh. Bisa korupsi, bisa. Tapi Allahumma kita dikasih iman, ya sekedar cuman dari subuh sampai maghrib, masa iya nggak kuat? Cuman godaan air setegak. Emang kenyang sih? Bener nggak? Minum satu teguk kenyang nggak? Kenyang. Inilah ampunan dari Allah. Maka dari itu setiap hamba yang meminta sesuatu ampunan dari Allah, tatkala datang bulan Ramadan, wajib dikabulkan sama Allah, wajib diampuni oleh Allah. Maka di dalam hadis Nabi SAW menyatakan, saat datangnya malam takbiran, Nabi itu menangis dari mulai asar sampai subuh. Di dalam riwayat, Nabi itu nangisnya sampai keluar darah. Bukan air mata lagi, darah yang keluar. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bukankah ini hari-hari di mana terakhir dan kita akan menyambut hari kemenangan yang seharusnya berbahagia? Kenapa engkau menangis ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Celakalah, celakalah, celakalah," kata Nabi. "Apa yang membuat celaka ya Rasulullah? Kami telah apa yang dipanggil oleh Allah kami telah jalani. Kami berpuasa di bulan Ramadan, kami beribadah. Celaka akan datang pada umatku tatkala Ramadan pergi namun dosanya belum diampuni oleh Allah." Na'udzubillahi min. Tuh lihat, celaka kata Nabi. Ramadan pasti bakal datang di tahun yang akan datang, tapi umur kita belum tentu akan sampai Ramadan yang akan datang. Keinginan Nabi, manfaatkan Ramadan kemarin untuk sebaik-baiknya tempat untuk meminta ampunan dari Allah Subhanahu. Tuh. Fase yang ketiga, itkun minan nar, dijauhkan setiap manusia dari siksa api neraka. Itu orang-orang yang menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Bib, emang kalau lagi datang bulan Ramadan, yang puasa nggak bakal dimasukin sorga, nggak bakal dimasukin neraka, nggak akan. Puasanya yang bagaimana Habib? Yang sungguh-sungguh. Qurannya nggak dilepas, sholatnya bagus, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Anak muda sekarang Pak parah, tidur setengah 7 pagi, bangun setengah 6 sore. Puasanya cuma 25 menit. Puasa setahun juga kuat yang begitu mah. Betul. Yang begini kira-kira Bib, tapi kan ibadah Bib. Tidur itu kan ibadah kata Nabi. Iya nggak kayak lo juga PA. Orang yang namanya tidur itu tatkala setelah kerja selesai dulu, rehatkan badan. Dari jam 11 sampai zuhur itu boleh. Tapi kalau sudah ngebablas, itu sama juga bohong. Puasa 25 menit terus memasuk sorga lah, emang sorga punya bapak lu. Tuh coba kita bisa lihat, dijauhkannya kita dari api neraka. Bu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya mau bikin sayembara, mau? Mau sayembara mau? Saya kasih duit 10 juta, jari bapak, ibu 10 menit saya bakar, ujung jarinya aja. Pakai korek,
10 juta cash sekarang. Mau? 10 menit. Sebentar ibu bapak, sebentar 10 menit mah. Saya bakar ujung jarinya pakai korek tuh. Gak mau? Gak mau? Ya udah turun 5 menit. Tuh turunnya nggak semenit, turunnya 5 menit. Saya bakar tangannya 5 menit. Mau nggak? Gak bakal mau. Kenapa? Ini siksaan Habib. Itu baru api dunia. Gimana api akhirat? Bib, bapak pada nanya, Bib, di sorga ada rokok nggak? Ada, tenang aja, don't worry. Untuk ngerokok mah ada, tapi apinya lu ambil ke neraka. Ini khusus untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lepas dari Ramadan, keinginan Nabi. Nah, sekarang saya mau tanya. Sekarang ini kalau boleh dikatakan kan kita udah seri ini 00. Betul nggak? Di dalam Syawal ini yang pertama ditekankan oleh Nabi silaturahmi. Silaturahmi. Orang yang memutuskan tali silaturahmi neraka tempatnya. Bib, orang tua saya jauh, video call bisa. Bib, saya nggak punya duit buat jalan ke sana, boro-boro handphone nggak punya kamera, Bib, telepon bisa. Tidak ada sesuatu penghalang menjadi silaturahmi itu hilang. Gak boleh. Apa kata Nabi SAW? Orang yang menjalin silaturahmi pertama, kata Nabi, insya Allah dipanjangkan umurnya oleh Allah. Makanya Pak, silaturahmi habis sholat Jumat biasanya setelah doa, kalau di Jakarta Pak, di tempat saya itu di Petamburan, selesai sholat Jumat itu salaman Pak, semasjid salaman. Kenapa? Itu untuk menjalin silaturahmi. Karena itnya setiap orang yang iman, orang Islam itu setiap hari Jumat itu lebaran buat kita. Apalagi yang kedua kata Nabi, orang yang pandai menjalin silaturahmi yang kedua akan Allah luaskan rezekinya. Amin. Amin. Amin aja kudu disuruh. Mau banyak rezeki? Buat apa? Buat ibadah? Alah, bohong. Setiap doa mau habis sholat doanya, ya Allah lobakan rezeki aing. Betul ya? Buat apa? Buat ibadah. Alah, bohong. Ketemu duit banyak, ya boro-boro ingat Allah. Serakah, tomak, wah elah tetangga kelaparan, bodoh ting aing mah kumaha aing bae. Betul nggak? Makanya kita hidupnya pas-pasan. Alhamdulillah. Mau jadi orang kaya apa mau hidup berkah? Mau hidup kaya apa mau hidup berkah? Nggak mau jadi orang kaya. Ah, lu masa ada-adanya maunya lu. Minta sama Allah jadi orang kaya yang berkah. Orang kaya mah banyak, ibu bapak banyak. Tuh yang ditangkap KPK orang kaya bukan? Duitnya miliaran, triliunan. Pernah lihat duit 1 triliun lu? Sarwa aing juga. Sarwa dadi 1 triliun dibeli cendol, tenggelam. Bener-bener lu. Alhamdulillah. Yang pertama, yang kedua ini kata Nabi, orang yang pandai silaturahmi diluaskan rezekinya. Amin ya Rabbal. Ini untuk laki-laki. Hadis Nabi juga, makanya Pak, habis sholat subuh jangan langsung sare. Keluar dari masjid, keliling ke rumah tetangga, silaturahmi. Alhamdulillah, duduk sebentaran, kopi pasti keluar. Betul kagak? Tapi jangan sering-sering Pak, tetangga juga enak. Tiap hari ngopinya di situ. Mau 2 hari, mau ketiga pindah ke rumah tetangga lain. 2 hari dapat, pindah lagi ke tetangga lain. Udah habis semua, balik lagi ke yang pertama. Begitu. Rezeki bakal dibuka sama Allah.
Ini yang ngomong bukan Rifki, ini yang ngomong Nabi. Percaya apa enggak? Saya mau ngomong cerita sedikit buat diri saya. Ini kejadian sama diri saya. Boleh nggak saya sampein di sini? Saat waktu corona pertama 2020, masih ingat? Apa pura-pura lupa? Manusia tuh rata-rata kayak ikan mujair ditaruh di daratan. Nggak ketemu air, gelepakan, keblingsatan, rezeki. Betul. Tabungan BA, usaha bangkrut. Coba kita lihat. Habib, emang Habib usaha? Saya nggak usaha, tapi jadwal Allah. Betul Kiai mah, benar. Orang Sarwadadi ada yang datang ketemu saya waktu PSBB. Habib nih Bib, beras 100 kintal. Bib nih Bib, ada kecap nih Bib, 2 drum. Ada yang datang ke rumah saya, kagak ada. Soalnya sama Bib, kita juga bingung. Jangankan bagi orang, kita bagi keluarga aja, Masya Allah. Tapi kita lihat, rezeki kita ditutup nggak sama Allah? Kenapa kita jadi orang kayak orang yang lupa syukur sama Allah? Sarapan masih. Waktu corona tuh, PSBB, corona, sarapannya masih nggak? Siang masih makan. Sore masih nyemil singkong, ubi, ngopi, masih. Malam masih makan. Tengah malam masih nyemil Indomie. Nah hidup lu makan mulu, apa yang susah? Jadi kita butuh hidup atau butuh uang? Butuh kehidupan. Uang itu mah nomor 1000. Saat corona PSBB luar biasa, rezeki itu ditutup, kerannya rezeki sedikit sama Allah, gak banyak, sedikit. Mobil saya Alphard ditarik leasing, kontrakan gak bayar, nunda 7 bulan. Tapi alhamdulillah Pak Bu, berat badan saya naik 19 kilo. Lo makan tidur, makan tidur. Subhanallah. Saya yakin silaturahmi itu Allah berikan rezeki buat kita. 2020 bulan Desember saya diundang. Ada salah satu kawan saya, sahabat saya, ulang tahun, tapi saya belum dekat sama dia. Umurnya 25 tahun. Saya silaturahmi, saya tausiah, jadi saya ini dikadoin untuk sahabat saya ini. Tapi gue nggak dipitain, enggak. Kita dikadoin sangkanya saya dipitain, dikasih bunga-bunga, enggak begitu. Habib bisa nggak tausiah di tempat teman saya? Kenapa dia nih seneng banget ngelihat YouTube Habib, pengen dengar tausiah langsung dari Habib? Ayo boleh. Saya datang ke sana, silaturahmi, tujuannya silatur. Begitu saya duduk ngobrol, saya tausiah selesai, orangnya pendiam Pak Bu. Awal-awal kalau ngelihat, ini orang sombong banget. Umur 25 tahun, subhanallah, mobil saya ditarik leasing bulan Maret 2021. 2021 mobil saya 11 Maret ditarik leasing. Kalau nggak percaya tanya driver saya yang sering bawa mobil saya. Saya suruh anterin tuh mobil ke leasing. Udah gue nggak kuat, nggak bisa bayar saya, balikin ke leasing. Subhanallah, tanggal 1 April saya ketemu lagi sama dia nih yang punya acara ulang tahun. Silaturahmi lagi. Bib, bisa nggak hadir ke tempat musolah kita lagi ngadain sholawat? Ada, bisa, mumpung anaknya juga nggak ada jadwal sama sekali. Mainlah kita ke sana. Maulid di Asyraqal itu benar-benar saya minta sama Allah, ya Allah, berkah Nabi Muhammad SAW yang pernah menyatakan bahwa orang yang menjalin silaturahmi akan membuka pintu rezeki. Ya Allah, buktikan kepada saya di malam ini. Itu yang saya minta kepada Allah. Karena memang posisinya saya lagi menamu ke satu daerah, di daerah Kali Aren.
Cilimus. Saya lagi ke sana, itu kan namanya silaturahmi. Begitu selesai, mereka nanya, Habib, ini orang nih nanya, Habib tinggalnya di mana? Anda tinggalnya di Ancaran. Namanya Jono. Namanya 25 tahun umurnya. Saya tanya, saya ngundang balik. Ayo, kapan teman-teman pada mau main ke rumah? Mau makan siang apa mau ngopi, silahkan ke rumah. Ini basa-basi ceritanya. Orang duit mau ngelayanin orang pakai apa? Doa. Yaudah Bib, hari Sabtu. Deg-degan juga saya. Sabtu, sekarang hari Kamis. Jumat, Sabtu. Ya udah, bismillah, siap. Ngapain? Mau ngopi-ngopi nggak? Iya Bib, ngopi. Oh alhamdulillah lah, modal ngopi ya 50.000 mah aman lah, bener kan? Begitu saya baru sampai depan Caracas, ditelepon lagi, Bib maaf kita mau makan siang aja. Kurang ajar nggak tuh tamu? Subhanallah, tahadutan bi ni'mah. Di hari Sabtu saya ada jadwal itu di daerah Panjalu. Daerah Panjalu mana jatuhnya? Ciamis ya. Panjalu Ciamis. Oh salah, ini makannya hari Sabtu. Iya betul, makannya hari Sabtu. Malamnya itu saya acara di Panjalu. Panjalu saya buka amplop, alhamdulillah 7 juta. Mudah-mudahan dari sini lebih dari itu, amin. Buka amplop 7 juta, alhamdulillah. Modal buat bayar listrik. Alhamdulillah. Wah, buat kebutuhan sehari-hari, alhamdulillah. Subhanallah, saat Sabtu itu mereka datang makan di rumah, itu bukan 3-4 orang Bu Pak, bukan. Dia bawa istrinya, dia bawa anaknya, dia bawa sahabatnya. Uang saya keluarin cuma 600.000. Itu cuma seada-adanya. Ada ikan gurame, ada sate, ada sop. Ternyata yang datang 12 orang, nggak puyeng kita. Tapi demi Allah, saya dalam hati, ya Allah, ini saya habis keluar duit 600.000, gantiin ya. Saya minta ganti ini sama Allah, minta sama orang sarwadadi ya, nggak mungkin. Saya minta gantiin, ya Allah gantiin ya. Subhanallah, malamnya saya acara di Panjalu, buka amplop berapa? Berapa kali lipat Allah ganti? Kenapa sih Bu seru amat? Segala curut. Kalau lagi sama bapak nggak pernah teriak-teriak. Curut bapak kan lebih bahaya Bu. Sampai mana tadi tuh? Curut. Berapa rezeki saya dari Panjalu berapa? 7 juta. Berapa kali lipat Allah berikan kepada saya digantinya? 10 kali lipat bahkan lebih dikasih sama Allah ekstra. Di situ saya punya keyakinan kepada Allah. Lagi ngobrol-ngobrol saya Sabtu siangnya tuh selesai makan. Habib waktu itu ke acara saya pakai mobil Alphard kan? Iya. Kemana mobilnya Bib? Ditarik leasing. Emang Habib mau ganti apa? PA, gue nggak punya duit makanya ditarik leasing. Bukannya mau ganti. Oh gitu, emang enggak, saya coba mau tanya, Habib kalau ada rezeki mau ganti mobil apa? Saya bilang, saya mah pengennya Fortuner. Kenapa? Saat di Kuningan, itu kalau jalan kan naik turun. Kalau naik mobil Alphard kan, wah nggak balik modal. Pakai mobil itu enak, guncangan juga kuat. Oh gitu. Yang berapa Bib? Yang tahun berapa? Ya 2014, 2015 boleh lah. Tapi ya insya Allah lah nantilah kalau ada rezekinya, kalau udah mulai lagi, Anda bilang gitu. Terus beliau jawab apa? Habib besok hari Minggu bisa nggak ikut saya ke Cirebon? Makan di rumah saya, sekarang gantian. Habib saya undang makan di rumah saya. Ayo. Hari Sabtu malam, saya dikirimin gambar mobil. Dikirimin gambar aja udah senang bukan main. Habib yang kayak gini mau nggak? Loh mau. Saya minta 2015 diberiin 2017 ya mau lah. Yang kayak gini, iya mau John, tapi belum lah duitnya belum ada. Anda bilang, ya udah kita ketemu besok ya Bib. Ya,
jam 7 pagi nelfon saya, Pak. Habib minta maaf, saya ada acara nikahan hari ini, mohon maaf Habib. Ya, dalam hati saya, nggak jadi nih gue makan-makan. Subhanallah, jam 9 nelfon saya lagi. Habib udah rapi apa belum? Belum. Emang jadi? Jadi Bib, ini saya sudah selesai. Saya tunggu di kantor ya Bib. Baik. Berangkatlah saya ke kantornya. Begitu sampai di kantor, saya pinjam mobil sama teman saya bertiga. Saya, driver saya sama sahabat saya namanya Amiftah. Bertiga saya berangkat. Begitu saya sampai di kantornya, Habib mobilnya taruh sini aja, Habib naik mobil ini aja, dikeluarinlah Alphard 2021. La ilaha illallah. Pikiran saya, ini dia nih mobil gua. Ternyata saya cuma mimpi. Duduklah saya di mobil itu, saya baca sholawat itu mobil, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina. Sampailah di Sumber. Dia punya rumah juga di Sumber, rumahnya di Bogor, di Cirebon, ada rumahnya di Sumber. Saya lagi duduk ngobrol-ngobrol, makan, datanglah mobil Fortuner warna hitam. Bib, itu mobil teman saya Bib, coba lihat Bib, bagus nggak mobilnya? Saya liatin mesinnya, oh bagus. Dalamnya, oh bagus. Oh Habib suka yang begini? Suka. Tadi katanya Habib maunya warna putih. Ya kalau ada putih, kalau nggak ada ya mau di mana lagi? Kan bilang gitu kan. Tapi ini buat siapa John? Enggak Bib, ini punya teman saya, katanya gitu. Saya balik lagi ke dalam rumah. Nah orang punya temennya. Saya duduk ngobrol-ngobrol. Driver saya bawa lagi mobilnya, ngambilnya di Plumbon itu mobil. Ngambil mobilnya di Plumbon. Balik lagi ini driver saya ambil BPKB sama STNK, dianterin ke saya. Saya bilang, ini apaan? Bukan punya saya. Gue kagak beli mobil, duit gue kagak ada. Punya dia kali. John, nih punya ente? Bukan Bib, itu punya Habib katanya. Loh, saya nggak punya duit buat belinya. Duit dari mana? Saya bilang. Ya udah, kalau emang ini saya pinjam, saya ambil STNK sama kuncinya, BPKB-nya pegang. Apa jawabannya? Habib pegang aja, ini hadiah buat Habib katanya. Alhamdulillah. Ternyata silaturahmi Allah buka rezeki seluas-luasnya tanpa yang ada di dalam pikiran kita. Paham sampai sini? Jadi jangan pernah khawatir sama rezeki. Yang ketiga kata Nabi apa? Orang yang menjalin silaturahmi akan dikeluarkan dari dunia dengan membawa iman. Kita mau mati dalam keadaan iman atau dalam keadaan kufur sama Allah? Model begini, ya. Apalagi perempuan yang durhaka sama suami. La ilaha illallah. Bu, ciri-ciri wanita yang soleha memiliki iman, taat sama suami. Ngomong nggak pernah melotot-melotot. Ada yang begitu Pak di sini Pak? Ada Pak. Kalau ada istri yang ngomong melotot-melotot, colok matanya. Bu, cinta sama bapak, bohong, dusta. Bapak cinta sama ibu Pak? Oh enggak. Mau enggak hidup sama-sama di dunia, hidup sama-sama di akhirat? Mau enggak? Ibu mau, bapak ogah? Bapak mah nggak mau, bener Pak? Enggak Abi Pak, di dunia aja nyusahin, gimana di akhirat? Bu, ciri-ciri orang yang dititipi iman itu adalah wanita yang salehah, yang taat kepada suami. Saat ibu suami ini mengatakan saya terima nikah dan kawinnya fulanah binti fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, berarti istri adalah haknya suami. Ibu itu dikasih mahar, betul? Istri ada maharnya waktu nikah, ada kan? Mahar itulah seorang istri telah dibeli oleh suaminya. Sudah nggak ada urusan orang tua, kewajiban orang tua udah nggak ada lagi kecuali nasihat yang baik buat anak-anaknya. Seorang istri nggak boleh ngomong tinggi aja sama suami, nggak boleh. Pak, tolong ini Pak, nggak boleh. Walaupun dengan kata-kata tolong dengan nada tinggi, termasuk masih dikatakan seorang istri yang durhaka.
Dia rasah lu. Di neraka paling banyak perempuan apa laki? Perempuan apa laki? Tuh lu sadar. Pak, model kayak kita Pak, banyaknya di sorga Pak. Bener, saya ngelihat muka-muka bapak ini, muka-muka laki-laki tertindas. Emang kenapa Bib? Tuh lihat, tiap malam dilayanin kagak, kopi bikin sendiri, jalan kerja istri di mana, suami jalan-jalan aja. Ciri-ciri wanita soleha manggil istri, manggil suami itu dengan panggilan lemah lembut, sayang, cinta, bebek, sweetie, my love, kemerek spray. Tuh begitu. Bapak kalau dipanggil sama istri siapa Pak? Manehna. Bapak kayak budak. Yang lembut dong Bu panggilannya. Panggilan tuh penuh dengan mesra. Kenapa? Suami istri itu kalau mesra, anak nanti sama istri atau sama suaminya juga begitu. Ini suami istri manggilannya dia. Siapa lagi manggilannya? Hah? Gak boleh panggilan begitu. Panggilan bapak, mama, papa, suami istri makruh hukumnya. Harus panggilannya apa? Harus panggilan sayang. Coba lihat Nabi panggil Siti Aisyah siapa? Siapa? Ya Humairah, yang wajah pipinya kemerah-merahan. Bapak nyaut, ini Bib masalahnya istri saya hitam legem. Ya panggilnya jangan hitam tam, sini tam, jangan Pak. Apalagi dipanggil Blacky, jangan. Kiamat kubro lupa lu. Main manggil bini aja Blacky, kalau nyamperin lari bagaimana? Panggilannya sweetie, kan bisa manis, kan bisa begitu panggilannya. Cinta itu buta. Kalau kata orang Sarwadadi, love is blind. Ngerti nggak lu? Was-was aja lu. Cinta itu kotok. Tahu kotok? Renyek, remang-remang. Dikata coklat. Betul nggak? Gara-gara cinta yang jauh jadi dekat, betul nggak? Orang Sarwadadi ada nggak yang nikah sama orang Kuningan? Ada. Jauh apa dekat? Jauh apa dekat? Kalau lo bilang dekat, coba lo jalan kaki. Dekat apa jauh? Jauh. Karena cinta dekat. Kalau karena cinta, hidung pesek juga nggak dikata pesek. Boro-boro mancung itu mah fitnah. Yang orang bilang kamu pesek, terserah, buat aku tuh kamu mancung yang tertunda. Itu karena cinta berubah suasananya. Tahu orang gembrot? Gembrot beda ya, gemuk sama gembrot beda. Kalau gembrot itu duduk susah, bangun susah, bener ya? Kalau kata cinta apa? Lah bukan langsing, itu mah fitnah, semok. Itu perkataan cinta ngerubah semuanya. Kalau ibu ngerasa cinta sama bapak, bapak cinta sama ibu, cuman urusan sampai di dunia akhirat nggak akan ada cinta lagi. Betul nggak? Betul nggak? Yang cintanya hak adalah Allah dan Nabi-Nya. Bib, siapa bilang saya mah cinta mati sama suami saya cinta mati sama istri saya? Bohong, bohong. Saya mau tanya, Pak, ibu mati. Kalau amin Pak. Ibu mati, bapak mau nemenin ke liang lahat? Mau? Ogah, mendingan gua kawin lagi. Bu, bapak mati, lu amin lagi. Mau nemenin di liang lahat? Kenapa?
Oh Habib, mendingan saya ngitungin warisan. Betul. Karena cintanya manusia itu cukup cuman sampai dunia. Bisa nggak Habib? Bisa ke bawah ke akhirat? Bisa. Dengan apa? Iman. Kalau bukan dengan iman, rumah tangga nggak akan pernah sakinah mawaddah. Nggak akan, bohong. Ngurusin anak pasti nggak bakal bisa. Nih putra-putra yang saat ini telah terkhitan, harapan orang tua apa? Agar anak ini bisa menyelamatkan nanti di yaumil qiyamah. Betul nggak? Ibu bapak pernah saat anak udah mulai baligh, udah mulai akal, sudah mulai berpikir, bapak sama ibu bisikin, nak jangan lupa bayar kontrakan 9 bulan di perut ibu ya. Ada yang begitu. Nah, hitung-hitungan ya, saat kamu periksa ke dokter sampai kamu melahirkan sekian, saat kamu perawatan sampai umur sekian, sekian. Bapak pernah hitung-hitungan gitu Pak? Gak akan pernah. Tapi apa yang diminta sama orang tua? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina. Itu yang diminta sama orang tua. Atau enggak di dalam doa lain, Rabbi habli minas salihin. Ini yang diminta sama orang tua. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, silaturahmi jangan pernah dilepasin. Kenapa? Karena ini yang akan membawa kekekalan iman kita sampai yaumil qiyamah. Bib, ibadah bagaimana? Ibadah kalau nggak ada iman, ibadah juga percuma. Saya mau tanya di sini, emang ibadah kita udah pasti benar? Oi, ibadah kita udah pasti benar. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sudah. Kata Al-Habib Uthman bin Aqil bin Yahya di dalam kitab Miftahul Jannah, beliau mengatakan 3 kriteria di dalam sholat, dan sholatnya ini pasti akan diterima kalau sudah menjalankan 3 kriteria ini. Yang pertama, syariat. Tahu hukumnya, tahu caranya, tahu gerakannya, tahu bacaannya. Tidak salah di dalam bacaannya, itu salah satu yang bisa menjadi sholat kita diterima sama Allah. Yang kedua, hakikat, gerakannya. Ibu, bapak lewat rumah tetangga atau lewat musola atau masjid, ada orang gerakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Lagi ngapain tuh orang? Lagi ngapain? Hakikatnya salat. Yang ketiga, ma'rifat, hati sama pikiran nyambung sampai Allah tatkala dalam keadaan kita salat di hadapan Allah. Nah, ini udah belum? Boro-boro. Padahal di dalam salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Lah, bohong, cuman sampai ujung lidah. Kompor belum dimatiin, ingat. Kunci motor di mulut motor, ingat. Anak manggil nyaut. Betul nggak? Kira-kira salat yang begitu diterima apa enggak sama Allah? Itu bisa jawab. Tapi saya hakul yakin salat kita selama ini pasti diterima sama Allah, karena di dalam salat wajib kita terdapat sunnah Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekecil apapun perjalanan sunnah yang kita jalankan, insya Allah sunnah itu pasti akan diterima sama Allah. Alhamdulillah. Makanya Nabi ini baik, tahu umatnya ini blow on. Beda kita sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dibunuh dalam keadaan apa? Salat. Sayyidina Ali karamallahu wajhah dibunuh dalam keadaan apa? Salat. Sampai salam saat dibunuh gak sadar, karena khusyuk hati sama pikiran sampai kepada Allah. Begitu salam selesai doa, baru ini nanya, ini pedang kapan sampainya ke perut saya? Kita jangankan pedang, nyamuk gigit repot garuknya. Betul kagak? Tuh. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, pelajaran di bulan Ramadan ini yang harus dipakai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa yang telah disampaikan oleh Nabi saat datangnya bulan Ramadan, keinginan Nabi kita dikembalikan dalam keadaan fitrah. Kita dalam keadaan suci. Sekarang saya mau tanya, contoh, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya mampir ke rumah ibu atau bapak, saya pinjam cangkir. Ibu bapak
ngasih saya cangkir kotor, nyakir bersih? Yakin? Dikasih cangkir? Saya bikin kopi di rumah. Begitu saya selesai bikin kopi, besoknya saya kembalikan, nggak pakai saya cuci. Kotor. Ibu bapak marah apa enggak? Marah enggak? Walat lu. Lah Habib yang minjem. Tapi kalau udah urusan manusia, marah Habib. Orang dikasihnya bersih, masa balikin? Begitu juga keinginan Allah saat kita terlahir ke dunia dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Begitupun keinginan Allah tatkala kita kembali kepada Allah, pastinya dalam keadaan suci dan disucikan oleh Allah. Itu keinginan Allah. Mudah-mudahan ini malam ilmu yang manfaat. Pulang dari sini bawa ilmu yang banyak bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan. Yang terakhir dari saya, terakhir, syukurin atas apa rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Apapun rezeki, ingat rezeki bukan hanya berupa uang. Rezeki bukan hanya berupa yang kelihatan mata, emas apa, enggak. Rezeki itu anak yang saleh, rezeki. Yang saleha, rezeki. Istri, rezeki. Suami, rezeki. Tetangga yang perhatian sama kita, rezeki. Rezeki itu bukan hanya berupa uang. Di dalam kehidupan orang yang perhatian kepada kita, itu adalah rezeki. Tapi saya cuma mau tanya, kalau rezeki banyak tadi ibu bilang buat ibadah, yakin? 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 Allahumma, nih hari kita minta sama Allah, ya Allah, banyakin rezeki kami. Banyakin rezeki kami ya Allah. Amin. Pulang dari sini, buka pintu kamar, duit jatuh. Penuh tuh kamar sama duit. Senang. Senang. Kena jantung, paeh. Manfaat gak tuh duit? Minta rezeki yang manfaat dan juga dan minta sama Allah, ya Allah, bukakan pintu rezeki kami yang banyak, yang luas, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai datangnya yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Terus kita selalu minta di dalam doa, ya Allah, panjangkan rezeki kami, panjangkan umur kami. Betul, betul. Mau panjang umur? Mau panjang umur? Yang lain mati, lo doang sendirian mau? Mandi sendiri, pakai kain kafan sendiri, ngegelinding sendiri, nguruk sendiri, mau? Minta sama Allah panjang umur dalam taat kepada Allah, tuh mintanya. Minta kelebihan di dalam umur, minta jangan pernah keluar dari permintaan kita. Rezeki, maut, panjang umur, ini minta untuk diberikan keberkahan dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang kita minta kepada Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, jangan pernah capek ngurusin anak ibu bapak. Anak ini adalah amanah. Setiap titipan yang telah diberikan sama Allah, kita harus jaga baik-baik. Dan ini akan ada pertanggungjawaban kelak di yaumil qiyamah. Contoh lagi, saya pinjam sama ibu, sama bapak. Contoh yang dibutuhin di rumah apa? Sekira-kira kalau saya pinjam dan ini cepat-cepat harus dikembalikan. Dan dikembalikannya harus dalam keadaan utuh. Yang pertama, contohlah, saya mau pinjam sodet, tahu sodet? Tahu kan, ibu biasa sodet masak ya? Ibu cuman punya satu-satunya. Bapak belum makan siang. Sayur belum dimasak, sodetnya dipinjam saya. Benar? Karena saya lagi pakai. Saya pinjam, tiba-tiba bapak ibu ngambil, minta kepada saya, sini kembalikan, Habib, saya mau masak. Oh iya ibu, maaf, ini saya kembalikan. Gagangnya bengkok. Gagangnya kesel nggak? Marah nggak? Itu pun Allah. Kita dikasih satu titipan, manfaatkan satu-satu yang telah dititipkan, maka kembalikan kepada Allah dengan kesempurnaan.
Ibu bapak kalau milih anak buat dicariin jodoh, jangan pernah cari yang cantik, yang kaya. Jangan, lihat agamanya. Jangan ditanya gaji berapa, kerja di mana. Jangan. Bilang sama calon suaminya, kalau kita punya anak perempuan, nah, saya lepaskan anak saya kepada Anda. Cukup sampai saat ini kami mendidik di dalam nilai agama, saya serahkan kepada kamu untuk engkau ajarkan di dalam agama, dan insya Allah anak ibu bisa selamat di akhirat dan bisa menyeret ibu dan bapak di akhirat sampai masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu ibu bapak masih ingat cara kita ngurus anak dulu. Kita kalau punya anak dulu, ya Allah, anak sekarang yang banyak di rumah bapak apa ibu? Ibu. Anak sekarang kalau makan siang dikasihnya YouTube apa dikasih nasi? YouTube apa nasi? YouTube yang dikasih mah. Alasannya apa sih Bu kalau anak makan dikasih YouTube? Biar anteng Habib. Ibu, namanya anak-anak kalau diajarin, kalau disuruh makan, kalau lari-larian wajar. Kenapa? Namanya juga anak. Oi, repot amat lu berdua, ngapa? Kenapa? Terusin gak nih? Gara-gara es teh manis ku jadi lupa dah. Bu, biar apa? Biar apa? Biar anteng. Kalau anak dikasih makan lari-larian wajar. Ibu bapak ingat nggak dulu? Kalau mau makan dikeluarin sepeda, ayo nak nih main sepeda. Ibu lewat dari belakang aja nuntunin. Bapak yang ngedorongin, ingat nggak? Sampai gila orang tua gara-gara anak. Bener. Kadang, nak, nih isi bensin dulu nak, isi bensin lah. Itu anak apa mesin 2 tak? Anak disuruh dikasih nasi, dibilang pun suruh isi bensin. Kadang juga gila juga orang tua. Nggak nih pesawat ini nak mau masuk goa nak, ngeng. Sejak kapan pesawat bunyi ngeng? Kan biar mau Habib. Nah, entu sadar. Coba cara dulu yang kita diberikan sama orang tua kita pakai, kita aplikasikan di dalam kepada anak kita. Mau apa enggak tuh? Sekarang mah udah susah. Coba kita lihat tuh. Makanya anak-anak sekarang kalau sama orang tua nu berani-berani mulutnya, galak-galak. Kalau ngomong, ya Allah, ngegebuk orang tua. Benar. Saya beberapa lama yang lalu saya ngelihat dari WhatsApp, saya dikirimin video dari WhatsApp, anak kelas 2 SMP, Pak, Bu, kelas 2 SMP. Ini anak minta duit sama orang tuanya, minta duit, minta 2.000 kalau nggak salah. Orang tuanya ini ibu cuman punya duit 3.000. Nah, kan tadi sekolah udah sambil nyusuin anaknya yang bayi. Kan tadi buat sekolah udah. Iya kurang Bu. Cepetan sini saya mau main. Dia cuman mau main ke warnet. Mau main ke warnet 2.000 perak. Ibunya bilang dalam keadaan senderan lagi nyusuin. Dia senderannya di balek. Tahu balek ya? Lagi di balek. Oh, timbang minta 2.000 doang nggak dikasih, ditendang kepala ibunya sampai jatuh dari balai, sampai anak adiknya tuh ngeglinding. Tuh lihat anak sekarang berani-berani banget sama orang tua. Naudzubillah min dzalik. Kegilaan orang tua buat kita ternyata ada hikmah ibu. Contoh, kalau anak-anak makan siang dia butuh mainan untuk dia nafsu makan wajar. Coba kalau bapak makan siang kejar-kejaran dulu. Kan bapaknya PA namanya. Gak mungkin bapak udah tua terus dia ayo kejar dulu. Kan gak mungkin begitu. Yang kedua, saya mau tanya, orang tua pernah gila dari ke anak. Saya mau tanya, Bu, kenapa sih anak udah dibersihin tapi dicemongin lagi? Kenapa? Ini anak udah dimandiin nih, udah bersih nih, kok dikotorin lagi? Pakai bedak ampe tebel banget tuh anak, persis banget dakocan. Ya 11-12 lama buah kesemek. Biar apa? Biar apa? Mau sedikit juga wangi. Coba diratain tuh kan ibu-ibu PA namanya. Ini yang lebih parah lagi, Bu.
Pak, bapak pernah mandiin anak, Pak? Pernah ikut mandiin anak? Nggak pernah. Bapak kurang ajar lu. Yang namanya orang tua mandiin anak itu juga gila lu. Dulu anak umur 2 bulan 3 bulan taruh di bak air hangat, betul nggak? Betul nggak? Ini anak ditaruh, ini anak namanya anak-anak ya, apalagi umur 3 bulan kalau ketemu air kan ciplak-ciplakan. Orang tua ngelihat begitu senang ngelihat anaknya. Ya Allah, ada gerakannya lucu aja udah. Makanya lihat dah. Kalau ngelihat aki-aki nggak punya gigi, lucu aja dilihatnya. Pantes. Itu lagi mandi ada nyanyiannya, lemparin bebek-bebekan. Bebek mandi di pakai sabun. Tuh, PA nggak? Anak sendiri dikata bebek. Lagi juga sejak kapan bebek mandi pakai sabun? Mikir, ngapa mikir, Pak? Tuh ibu kesetresannya, Pak. Ini anak setelah dimandiin taruh di atas tempat tidur yang sebelumnya sudah diperlakin. Ini anak digeletakin di tengah-tengah. Ini anak ditaruh di tengah-tengah, itu sambil goyang-goyang, kakinya goyang-goyang, betul? Tangannya goyang-goyang sambil kita ajak main, betul nggak? Sambil minyak tolonin, sambil bedakin. Ya Allah, dilihatnya enak banget nih anak. Ada nyanyiannya lagi, tapi saya nggak tahu siapa penciptanya. Nang ning ning nang, nang ning ning nang. Ayo, siapa penciptanya? Ibu-ibu PA. Itu nyanyiannya adalah ada terusannya tuh, Bu. Sambil diajak main itu anak goyang-goyang, paling seneng kita ngelihat anak begitu. Nang ning ning nang. Anak siapa? Anak siapa? PA nggak nih orang tua? Yang mandiin dia, yang bedakin dia, dia tanya anak siapa? Anak siapa? Orang tua tuh gila loh buat anak. Tapi pernah anak gila sekarang buat orang tua? Sudah nggak ada. Saya cuma mau ngingetin ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kalam Imam Syafi'i radhiyallahu anhu waradahu, syukur kalian memiliki orang tua. Syukur kalian memiliki orang tua, kata Imam Syafi'i. Tapi ingat, seberapapun banyak uang yang kalian berikan kepada orang tua kalian, dengan cara apapun kalian memberangkatkan haji orang tua kalian dari negeri kalian sampai ke Mekah, sampai lagi ke negeri kalian dengan cara digendong sekalipun, tapi kalian menyayat hati orang tua sampai meneteskan air mata, wallahi haram surga untuk kalian. Hati-hati sama orang tua, jangan main-main. Hati-hati. Bib, orang tua saya nggak ada, ziarahin. Bib, orang tua saya masih ada, tinggal satu-satunya keramat di dalam hidup. Cium kakinya, cium tangannya, ambil. Kalau ada orang tua ibu minta, Bu, ridhokan saya apa yang telah ibu berikan kepada saya, khusus ASI yang telah ibu berikan kepada saya, ridhoi air ASI yang telah aku minum, wahai ibu. Ngomong sama bapak sambil sujud di kakinya, Bapak, kaki yang selalu mencari rezeki yang halal untuk memberikan kepada kami, ridhoi, halalkan rezeki yang telah membuatku sampai sebesar ini. Ngomong sama orang tua. Ini momen Syawal sampai saat ini yang diharapkan oleh Nabi, kembali kita kepada fitrah, berkah daripada perjuangan orang tua kita. Mudah-mudahan yang masih punya orang tua, Allah kasih umur panjang orang tua kita. Yang sudah nggak ada, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Amin ya rabbal. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Yang terakhir dari saya, di bulan Syawal ini jangan lupa perbanyaklah membaca Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij alal muslimin. Ini minta kepada Allah. Kenapa? Agar kita selalu mendapatkan pandangan kasih sayang Allah. Insya, yuk sama-sama kita baca Ya Arhamar Rahimin. Mudah-mudahan pulang dari sini kita membawa rahmat atau kasih sayang Allah. Amin ya rabbal.
Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, Ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Alim, wa anta ni'mal mu'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. وليس نرجو سواك فاضرق إلهي دراك قبل الفنا والحلا يا أم دنيا ودين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ذاك الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. بجاه طه الرسول خذ ربنا بالقبول وهب لنا كل سول ربي استجب للأمين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. الفاتحة بالقبول والتمام كل سول والمأمول والصلاة ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافئة لكل شر جلبة لكل خلنا ولحبابنا ولوالدينا 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 في دين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا أن الله ينور قلوبنا أن الله ينور قلوبنا وغالبنا مع الضغاء والحداء والأفاف والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام والإيمان بلحمنة والامتحان بحق سيدي ولد أتنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. ربي فانفعنا ببركتهم واحدنا الحسنى بحرمتهم وعمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا البألوي الشفاعة يا البألوي الشفاعة يا البألوي الشفاعة كل قربة تنجلي بكم بكل أهل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة يا تريم أهلها يا تريم أهلها يا تريم أهلها واعف عنا يا كريم واعف عنا رحيم يا فارج الحم يا كاشف الغم يا من لأبدي يغفر ويرحم دعوهم سبحانك اللهم تحت في السلام wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.